Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Didik Kurniawan di video pembelajaran video materi tentang akuntansi biaya atau cost accounting. Kali ini kita akan membahas satu chapter yang cukup menarik dan cukup menantang di akuntansi biaya atau cost accounting. Dan kali ini kita akan membahas chapter 18 bukunya Pak Charter yang berjudul Standard Costing, Setting Standards and Analyzing Variances. Jadi yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari, yang akan kita pahami bersama adalah mengenai standard costing. Oke, kita mulai bahwa pembelajaran kali ini, materi ini dibandingkan dengan materi yang lain ini lumayan sulit, lumayan agak kompleks, tetapi jangan khawatir, tetap kita berkeyakinan bahwa belajar itu mudah kalau kita punya niat, punya kemauan. Kemampuan itu nanti akan mengikuti adanya kemauan. Oke? Dan kemudian jangan pernah menghafal satu materi yang kita pelajari, jangan pernah. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita harus memahami, bukan menghafal. Karena kalau kita menghafal, nanti begitu kita ketemu dengan soal atau dengan permasalahan yang berbeda sedikit alurnya, maka kita tidak bisa mengerjakan atau tidak bisa menjawabnya. Kalau kita paham, bagaimanapun itu alur soalnya, bagaimanapun permasalahannya, kita ngerti konsep mendasarnya, kita paham betul pondasi dasarnya, maka itu menjadi mudah dan kita dapat menyelesaikan masalah itu dengan solusi yang terbaik dan tentunya juga dengan hasil yang benar dan akurat. Oke, kita mulai. Standard costing. Di judul materi saya beri judul standard costing atau sistem biaya standar kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, pertama kali yang harus kita pahami adalah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan standard costing atau sistem biaya standar itu. Oke. Nah, sebelum kita terjun ke sini menguliti, mengupas tentang apa sih yang dimaksud dengan standard cost itu, maka kita rewind lagi, kita ingat lagi ada hal yang sudah kita pelajari dulu ketika kita belajar akuntansi biaya di awal-awal. Ketika kita berada di chapter 5 buku Pak Charter dulu, kita membahas yang namanya job costing atau job order costing. Nah, di situ kita berkenalan dengan istilah namanya predetermined FOH rate, predetermined factory overhead rate, yang mana waktu itu biaya overheadnya dibebankan dengan menggunakan satu standar atau norma tertentu untuk menghitung berapakah besarnya biaya overhead yang akan dibebankan ke produk. Gitu ya. Itu ketika kita belajar job order costing di chapter 5 dulu di bukunya Pak Charter. Nah, pada saat itu kita tahu bahwa direct material dan direct labor itu didasarkan pada kondisi aktual. Berapakah direct material yang digunakan dan berapakah direct labor, upah tenaga kerja langsung yang dibayarkan oleh perusahaan dalam rangka untuk memproduksi produk atau barang. Nah, kemudian beda dengan yang direct material dan direct labor, FOH-nya, factory overhead-nya itu didasarkan tidak kepada biaya aktual yang terjadi, tetapi didasarkan kepada satu tarif tertentu yang mana tarif tersebut sudah disetting, sudah ditetapkan, sudah dibuat atau disusun di awal periode. Sehingga disebut sebagai predetermined rate. Nah, predetermined rate-nya itu karena yang dipakai itu hanya untuk biaya overhead saja sehingga disebut sebagai predetermined FOH rate. Nah, konstelasi ketika direct material dan direct labornya itu didasarkan kepada biaya aktual yang terjadi, namun FOH-nya didasarkan kepada satu tarif yang telah ditetapkan di awal, itu sistem biayanya disebut sebagai normal costing. Saya tulis di sini. Sistem biayanya disebut sebagai normal costing. Normal costing. Ya, itu disebut sebagai normal costing. Apa itu normal costing? Yaitu sistem pembebanan
penghitungan biaya produksi atas barang yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur, di mana direct material dan direct labor-nya itu didasarkan kepada biaya aktual yang dikeluarkan, sementara FOH-nya, biaya overhead-nya didasarkan kepada pembebanan secara tarif, perhitungan tarif. Tarifnya tentu sudah ditetapkan di awal periode. Nah, itu disebut sebagai normal costing. Ya, disebut sebagai normal costing. Nah, Pak, berarti apakah mungkin kalau direct material, direct labor, dan FOH-nya itu ketiga-tiganya itu didasarkan kepada biaya aktual yang benar-benar terjadi dan dibayarkan? Jawabannya adalah bisa. Nah, itu disebut sebagai actual costing. Kan gitu. Jadi kalau actual costing itu nanti biaya produksinya semuanya yaitu DM, DL, dan FOH didasarkan penghitungan dan pembebanan ke produknya didasarkan kepada aktual, kondisi aktual atas biaya yang dibayarkan atau dikeluarkan. Nah, kalau actual costing itu DM, DL, dan FOH-nya didasarkan kepada kondisi aktual, sementara normal costing itu DM, DL-nya actual, sementara FOH-nya itu menggunakan tarif predetermined rates. Nah, ini kan berarti ini full aktual 100%, actual costing itu full 100% actual. Nah, yang ini berarti DM, DL-nya itu tidak full actual tapi juga tidak full berdasarkan tarif. DMDL-nya itu based on actual, sementara FOH-nya itu based on tarif. Nah, ada satu sistem penghitungan dan pembebanan biaya produksi ke barang yang dihasilkan itu dengan ketiga-tiganya biaya produksinya yaitu DM, DL, dan FOH-nya itu didasarkan kepada tarif yang sudah ditetapkan di awal. Nah, itulah yang disebut sebagai standard costing. Jadi, standard costing ini seluruh biaya produksinya yakni DM, DL, dan FOH didasarkan kepada satu tarif yang telah ditetapkan di awal. Oke, dapat dipahami ya. Nah, pembahasan kita kali ini akan berfokus kepada standard costing, bukan kepada actual costing maupun normal costing. Oke, kalau actual costing, nah itu mudah, itu by default semua transaksi akuntansi sebenarnya itu dicatatnya adalah based on actual condition. Biaya yang dikeluarkan berapa, yang dibayarkan berapa, itulah nanti yang akan dicatat. Semuanya pada intinya adalah based on actual. Loh Pak, kemudian kenapa ini kok yang di normal costing ini kemudian FOH-nya, biaya overhead-nya itu kemudian menjadi menggunakan tarif yang sudah ditetapkan di awal? Kan gitu pertanyaannya. Jawabannya simple. Karena biaya overhead itu sifatnya macamnya banyak, jenisnya banyak, dan jumlahnya itu relatif kecil. Terus kemudian sulit untuk di tracing, untuk secara langsung di trace back ke produk yang dihasilkan. Itu akan sulit sekali, sehingga membutuhkan adanya alokasi atau distribusi. Nah, dalam rangka untuk mengalokasi, mendistribusi, dan kesulitan menentukan berapa itu biaya FOH-nya, maka digunakanlah tarif. Contohnya apa Pak? Contohnya listrik. Biaya listrik itu baru dapat diketahui ketika kemudian dibayarkannya di bulan yang berikutnya. Sementara produknya sudah dihasilkan bulan ini misalkan, sudah terjual juga bulan ini. Pertanyaannya, apakah kemudian produk yang sudah terjual bulan ini, yang nanti biaya listriknya itu akan dibayarkan di bulan depan itu, apakah kemudian tidak memiliki biaya listrik? Jawabannya adalah, pasti memiliki biaya listrik. Kemudian, kalau begitu, berapakah biaya listriknya? Belum tahu Pak. Kan itu kan nanti baru bulan depan baru ketahuan berapakah tagihan listriknya, berapakah listrik yang harus dibayarkannya. Lah kalau begitu produk yang dihasilkan bulan ini itu ngejualnya nanti aja, bulan depannya lagi setelah ketahuan tagihan biaya listriknya. Ya enggak bisa Pak, kan gitu. Ya enggak bisa. Mosok produknya sudah selesai bulan ini dan kebetulan juga ada pelanggan yang mau beli produknya, tapi karena biaya listriknya belum bisa dihitung, kemudian dibilang nanti aja Pak bulan depan belinya.
Kan tidak mungkin seperti itu namanya mengecewakan pelanggan. Nanti lama-lama dalam jangka panjang itu bisa bangkrut itu perusahaannya, kan gitu lah. Kalau gitu gimana Pak, apa biaya listriknya di wave aja, nggak usah dibebankan? Jawabannya ya nggak boleh, uang itu komponen resmi, komponen real dari biaya produksi, kok mau dihapus. Lah terus gimana Pak? Ya satu-satunya solusi caranya adalah dengan menggunakan estimasi. Estimasinya itu diwujudkan dalam bentuk tarif. Nah, tarifnya ditetapkan di awal sehingga menjadi normal costing. Nah, sekarang kalau kita mau menggunakan tarif semuanya Pak, DM, DL dan FOH, apakah boleh? Jawabannya boleh. Silakan saja. Tidak ada masalah. Kalau begitu nanti Pak, ini ada keuntungan atau benefit dong Pak kalau kita menggunakan standar costing? Jawabannya definitely yes. Kalau kita tidak ada keuntungannya dalam kemudian menerapkan standar costing, untuk apa itu diterapkan atau diimplementasikan? Berarti ada keuntungan yang akan kita peroleh kalau kita menggunakan sistem pembebanan dan penghitungan biaya produksi dengan menggunakan standar costing ini. Pasti ada keuntungan atau benefitnya. Nanti akan kita lihat. Oke ya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan gini dulu, Pak, saya sering dengar istilah ada namanya itu proses costing versus job costing. Itu satu paket. Kemudian ada lagi namanya itu traditional costing versus activity based costing. Kan gitu ya. Nah, Pak, sekarang saya ketemu lagi dengan istilah ada actual costing, normal costing, dan standard costing. Nah, itu bedanya apa, Pak? Ya, bedanya apa? Nah, kita harus bisa meletakkan, mendudukkan masing-masing istilah itu dalam konteks yang tepat. Kalau nanti konteksnya tidak tepat, konteksnya keliru, maka kita akan gagal paham. Oke ya? Oke, saya bahas. Yang pertama, job costing atau job order costing versus proses costing. Kapan kita membicarakan job costing versus proses costing? Kata kuncinya sebenarnya simple, satu aja. Ketika kita membicarakan job costing versus proses costing, maka kita sebenarnya sedang membicarakan tentang bagaimanakah membebankan biaya produksi kepada final product. Saya ulang, ketika kita membicarakan job costing versus proses costing, maka kita sedang membicarakan bagaimanakah suatu biaya produksi adalah DM, DL, dan FOH, bagaimanakah cara membebankan biaya produksi ke produk akhir. Nah, itu bisa dengan menggunakan job costing atau dengan menggunakan proses costing. Kalau menggunakan job costing artinya pembebanan biaya produksinya dilakukan secara langsung kepada setiap masing-masing produk. Itu job costing. Kalau proses costing artinya proses pembebanan biaya produksinya ke final product itu dilakukan secara tidak langsung. Jadi di tengah-tengahnya ada antara. Nah, perantaranya itulah yang disebut sebagai department. Ya, department. Ujung-ujungnya sama, baik job costing maupun proses costing ujung-ujungnya sama, yaitu bahwasanya seluruh biaya produksi DM, DL, dan FOH-nya pasti akan dibebankan ke final product. Nah, itu berbicara tentang job costing versus proses costing. Paham ya itu ya? Yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, saya juga kenal istilah namanya traditional costing, lawannya adalah activity based costing. Nah, kalau kita membicarakan traditional costing versus activity based costing, itu kita sedang berbicara tentang FOH. Sekali lagi saya ulang, kalau berbicara tentang traditional costing versus activity based costing, kita hanya sedang membicarakan tentang factory overhead. Apanya Pak yang sedang dibicarakan? Yang sedang dibicarakan adalah kalau traditional costing versus activity based costing itu mengenai cost driver. Kata kuncinya itu. Jadi kalau traditional costing, maka FOH-nya, cost driver-nya itu bukan merupakan activity, melainkan merupakan unit atau volume. Itu kalau traditional costing. Kalau activity based costing itu biaya overheadnya, cost drivernya, pemicu biayanya berupa aktivitas.
Loh Pak, beda Pak antara aktivitas dan volume itu lain. Kalau aktivitas itu berbicara tentang how to do something. Kalau volume atau unit itu berbicara tentang what, tentang apa yang diproduksi, apa yang dibuat. Ya, jadi beda. Jadi kalau kalau activity berbicara how to do, sementara kalau berbicara tentang volume itu berbicara tentang apa yang sedang dilakukan. Jadi beda ya. Jadi kalau ABC, activity based costing, dan traditional costing itu sama-sama konteksnya berbicara tentang hanya tentang FOH. DM dan DL enggak, itu tidak dibicarakan dalam traditional costing versus activity based costing. Jadi kalau traditional costing itu berbicara FOH, dan FOH-nya itu cost driver-nya hanya berupa volume atau unit. Sementara kalau activity based costing itu berbicara tentang FOH juga, tetapi cost driver-nya itu berupa aktivitas. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, nah sekarang ketemu lagi Pak dengan ini ada istilah, ada 3 nih istilah, yaitu actual, normal, dan standar. Itu kita sedang membicarakan apa Pak sebenarnya Pak? Nah, kalau kita sekarang berbicara tentang actual, normal, standar, maka sebenarnya kita sedang membicarakan bagaimanakah menghitung, ya, bagaimanakah cara menghitung dan menilai biaya produksi atas satu produk. Saya ulang, ketika kita berbicara tentang 3 hal ini, actual, normal, and standard ini, maka sebenarnya kita sedang berbicara tentang sama yang dibicarakan biaya produksi ya. Kita sedang membicarakan biaya produksi dalam konteks penghitungan dan penilaian atas biaya produksi suatu barang, ya, atau produk, ya, sama aja. Sekali saya ulang, kalau kita berbicara actual, normal, dan standar, itu kita sedang berbicara tentang penghitungan dan penilaian biaya produksi atas suatu produk atau barang. Loh Pak, berarti ini nanti di dalamnya yang akan dihitung adalah DM, DL, dan FOH. Jawabannya definitely yes. Di sini nanti yang dibicarakan hanya DM, DL, dan FOH, tidak berbicara tentang operating expenses. Nah, bedanya apa Pak dengan yang job costing dan proses costing? Beda. Kalau job costing, proses costing itu adalah bagaimana membebankannya. Sementara kalau actual, normal, dan standar itu bagaimana menghitung dan menilai. Menghitung dan menilai. Kalau menghitung dan menilainya itu berdasarkan actual, oh berarti DM, DL, dan FOH-nya itu didasarkan kepada DM, DL, dan FOH aktual yang dibayarkan atau dibebankan. Beda dengan ini, standard costing berarti penghitungan dan penilaian atas biaya produksinya itu didasarkan kepada suatu biaya yang sudah distandardisasi di awal. Itu standard costing. Jadi dapat dipahami ya. Oke, itu sekedar refreshment saja. Ya, job costing versus proses costing, kemudian ada traditional costing versus activity based costing, dan sekarang kita akan membicarakan actual, normal, and standard, dan kita hanya berbicara tentang standard costing. Kalau actual costing, intermediate costing, atau financial accounting ini pasti menggunakan actual. Normal costing itu sudah kita bicarakan dulu ketika membahas tentang job order costing. Dan kemudian secara khusus kita sekarang akan membahas tentang standard costing. Nah, kita masuk sekarang ke definisi. Jadi Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan standard costing itu? Kalau standard costing itu adalah sistem biayanya. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan standard cost atau biaya standar? Apa sih yang dimaksud dengan biaya standar itu, kan gitu? Standard cost is the predetermined cost of manufacturing a single unit or a specific quantity of product during a specific period. Ini definisi yang diberikan oleh Pak Charter. Perhatikan yang saya garis bawah dengan warna merah ini. Predetermined cost of manufacturing. Artinya biaya produksi yang ditetapkan di awal. Jadi kalau begitu standard cost itu merupakan satu biaya produksi yang sudah disetting di awal.
Disetting di awal di sini maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah dia punya tarif dan tarifnya itu ditetapkan di awal. Yang mana yang punya tarif? Ya semuanya. Ini kan bicara tentang cost of manufacturing. Ya semuanya berarti, yaitu DM, DL, dan FOH. Masing-masingnya ketiga biaya produksi itu di awal periode itu sudah ditetapkan tarifnya. Oh, kalau memproduksi satu unit meja, katakanlah demikian, biaya per meternya kayunya nanti segini, kemudian untuk setiap satu meja butuh misalkan 2 meter kayu. Nah itu 2 meter kayu dan biaya per meternya misalkan 100.000 rupiah. Nah itulah merupakan predetermined cost. Nah tergantung nanti kemudian di periode yang benerannya, periode yang sebenarnya itu menghasilkan berapa meja, tinggal dihitung. Tapi yang jelas standar biayanya sudah ada, yaitu standar biaya atas DM, DL, dan FOH. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghasilkan produk, bahasa gampangnya seperti itu. Pak Charter menjabarkannya menjadi a single unit or a specific quantity of product during a specific period. Nah itu sama aja. Jadi intinya adalah bahwa standar biaya adalah biaya standar atas DM, DL, dan FOH yang ditetapkan, yang sudah ditetapkan di awal. Tarif ya, tarif atas DM, DL, dan FOH yang sudah ditetapkan di awal. Oke. Nah kemudian di sini ada keterangan tambahan lagi yang menarik dari Pak Charter. A standard cost has two components. A physical standard, which is a standard quantity of inputs per units of outputs, and a price standard, which is a standard cost or rate per unit of input. Cukup panjang kalimatnya. Saya hanya ingin menekankan kepada yang saya garis bawah merah ini. A standard cost has two components. Bahwasanya standar biaya atau tarif biaya baik DM, DL, dan FOH itu memiliki dua komponen saja, hanya memiliki dua komponen, yaitu physical standard dan price standard. Oke, hanya dua komponen saja. Jadi komponen tarif untuk DM, DL, dan FOH itu hanya terdiri dari dua komponen, dua elemen saja. Komponen tarif biaya produksi terdiri dari dua elemen saja, yaitu price standard dan physical standard. Physical standard and price standard. Standar fisik dan standar harga atau biaya atau tarifnya nanti. Ya, physical standard and price standard. Nah, kalau kita berbicara tentang kok ada dua ya, physical standard and price standard. Kita itu menjadi ingat kembali ketika kita membahas di video sebelumnya, di chapter sebelumnya tentang flexible budget. Ya, tentang flexible budget. Di sini saya kutip lagi kata-kata dari Pak Charter juga di materi yang lalu. Pak Charter menuliskan seperti ini. The cost for any expenditure classification is composed of two elements. The unit price and quantity of items used. Nah, itu yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu ya, tentang flexible budget di chapter 17 bukunya Pak Charter. Nah, sekarang kita masuk ke chapter 18. Pak Charter bilang, the cost for any expenditure classification is composed of two elements. Yang namanya biaya itu pasti hanya terdiri dari dua elemen saja, yaitu the unit price, intinya adalah harga ya, harganya, dan quantity of item used, dan kuantitasnya. Sehingga waktu lalu itu kemudian saya punya satu rumusan, kemudian yang saya tuliskan seperti ini. Ya, yang saya tuliskan seperti ini. Kan ada dua elemen nih, price dan quantity. Kok kayaknya sama Pak dengan yang di atas tadi? Di sini physical standard dan price standard. Jawabannya apakah sama? Jawabannya adalah iya, ini sebenarnya sama. Tidak, ini bukan satu hal yang berbeda. Loh Pak, yang di sini disebutnya physical standard. Sementara di yang lalu disebutkan sebagai quantity, itu sama. Ya, sama. Physical standard dengan quantity itu sama, yaitu satuannya sama-sama unit. Itu berbicara tentang jumlah fisik. Ya, jumlah fisik barang.
Jadi sama ya, ini tidak beda. Kemudian ini di sini pakai kata-kata price, di sini juga pakai kata-kata price. It's okay, berarti sama. Adalah harga. Oke. Nah, sehingga kemudian dari kedua kalimat itu, kemudian sekarang saya rumuskan kembali, saya tulis ulang seperti ini. Bahwa total cost itu sama dengan P kali Q. Price dikalikan dengan quantity. Paham ya? Atau kalau saya jabarkan lagi, bisa dong saya tulis menjadi total cost sama dengan cost per unit atau unit cost, saya singkat UC, dikalikan dengan quantity. Boleh dong? Boleh. Atau kalau mau saya tulis lagi menjadi total cost sama dengan rate atau tarif dikalikan dengan quantity-nya. Boleh Pak? Boleh. Nggak ada masalah. Kalau mau saya tulis lagi menjadi bentuk lain, total cost sama dengan rate dikalikan dengan base atau basis. Boleh nggak Pak? Boleh. Nggak ada masalah. Kalau mau saya tuliskan ulang lagi, boleh nggak? Boleh. Total cost sama dengan rate dikalikan dengan volume. Boleh. Atau saya tulis lagi, total cost sama dengan rate dikalikan dengan activity. Boleh Pak? Boleh. Atau saya tulis yang lebih umum lagi, yang paling umum adalah total cost sama dengan rate dikalikan dengan cost driver, saya singkat CD. Boleh juga Pak? Boleh. Loh, jadi ini semuanya dari atas ke bawah ini yang kita tuliskan ini maknanya sama Pak? Sama. Yaitu bahwa total cost atau total revenue sama aja, tergantung sudut pandangnya ya. Jadi kalau total cost itu sudut pandangnya dari perusahaan yang membeli atau yang mengeluarkan biaya, sementara total revenue itu dari sudut pandangnya dari perusahaan yang ngejual atau yang dia itu yang yang ngejual barang ya, yang ngejual barang atau yang mendapatkan cash inflows. Kalau cost itu kan berarti cash outflows. Oke ya. Ini sama maknanya. Intinya yang ingin kita simpulkan di sini adalah dari banyak tulisan ini, dari banyak formula ini, intinya yang namanya cost itu elemennya hanya dua saja, yaitu price dan quantity. Kalau price-nya diganti dengan cost per unit atau rate, itu sama aja. Kalau quantity-nya kemudian diganti dengan basis, volume, activity atau cost driver, boleh Pak? Boleh. Tidak ada masalah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa Pak kok bisa istilahnya itu beda-beda, macam-macam seperti ini, tapi sebenarnya elemennya pada intinya sama, yaitu hanya berbicara tentang quantity dan price atau fisik dan price. Kenapa Pak? Jawabannya adalah karena peruntukannya beda-beda. Peruntukan pembahasannya lain. Oke, nah ini jangan dihafal. Loh kok Pak bisa begitu Pak? Kenapa peruntukannya bisa beda-beda? Lihat lagi income statement. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kalau kita belajar akuntansi biaya, maka sebenarnya kita belajar laporan laba rugi. Perhatikan laporan laba rugi. Di paling atas ada sales. Sales ini kan berarti kan harga jual atau selling price dikalikan dengan quantity sold. Atau disingkat di sini saya singkat, saya tuliskan P dikalikan dengan QS, price dikalikan dengan quantity sold. Nah, ini kan sama artinya dengan bahwa TC bagi perusahaan yang membelikan TC. TC sama dengan P kali Q, price kali quantity. Cocok sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Atau sama juga dengan yang di atasnya yang di sini. Ini tadi fisik dikalikan dengan price. Ini fisiknya quantity, ini P adalah price-nya. Sehingga rumusan TC sama P kali Q ini menghasilkan total revenues. Pak, boleh dong kalau begitu di sini TC-nya saya ganti TR, boleh, silakan, tidak ada masalah. Ngerti ya? Jadi ini peruntukannya yang paling atas ini untuk menghitung total revenue. Dihasilkan dari income statement yang paling atas yang di sini. Paham? Oke. Kemudian berikutnya adalah coba lihat COGS. COGS adalah hasil perkalian dari cost per unit atau unit cost dikalikan dengan quantity sold. Sudah jelas itu. Price dengan cost per unit apa bedanya Pak? Oh ya lain. Kalau cost per unit itu tanpa mengandung margin laba, nggak ada labanya. Sementara kalau selling price itu mengandung margin laba atau profit. Kalau nggak ada profitnya ya itu namanya bukan bisnis. Kan gitu. Kalau price-nya sama dengan cost per unit atau UC-nya, itu bukan bisnis namanya. Karena tidak akan menghasilkan profit kalau seandainya P sama dengan UC. Paham ya?
Loh Pak, QS-nya ini kan sudah sama Pak, berarti Pak nilainya sama. Ya sama, QS-nya sama. Jadi yang membedakan adalah P dan UC. Oke, kita lihat ke sini bahwa cost per unit dikalikan dengan quantity sold itu digunakan dalam rangka untuk menghitung biaya produksi. Perhatikan, total cost sama dengan cost per unit dikalikan quantity. Kita mau menghitung total direct material pakai ini. Ya, pakai rumusan cost per unit dikalikan dengan quantity. Oke, paham ya? Kemudian rate dikalikan dengan quantity. Rate dikalikan dengan base. Rate dikalikan quantity dan rate dikalikan dengan base. Biasanya ini kita gunakan dalam menghitung DL dan FOH. Ya, DL dan FOH, atau dengan kata lain menghitung total conversion cost. DL dan FOH kan conversion cost. Ya, conversion cost. Nah, ini biasanya menggunakannya istilahnya bukan menggunakan cost per unit atau UC kalau untuk DL dan FOH, melainkan menggunakan yang namanya tarif atau rate dan base atau basis. Oke ya. Kemudian Pak, ada rate kali volume, ada rate kali activity. Nah, ini kalau ada muncul seperti ini topik pembahasannya seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, yaitu ketika kita membahas tentang traditional costing versus activity based costing. Paham ya? Oke. Jadi untuk yang ini dari sini sampai ke sini ini semuanya membahas tentang COGS, biaya produksi, yaitu DM, DL dan FOH. Hanya peruntukannya saja yang berbeda-beda, tapi sebenarnya sama yang dibahas, yaitu tentang biaya produksi atau manufacturing cost. Oke, yang terakhir, sales dikurangi COGS gross profit. Oke, ini nggak perlu dibahas karena gross profit itu bukan akun. Kemudian operating expense. Operating expense itu ini berarti kalau operating expense itu apakah terkait dengan produk, Pak? Jawabannya adalah tidak. Tidak terkait secara langsung dengan produk. Sehingga di sini OPEX ini, di sini kuantitinya atau fisiknya, jumlah fisik unit barangnya itu bukan quantity sold yang di sini. Bukan quantity sold. Loh, terus apa, Pak? Ya sudah, di sini saya ganti menjadi CD, cost driver yang ini. Ya, cost driver. Bukan quantity, bukan volume, bukan activity. Di sini adalah cost driver. Cost driver itu pemicu biaya. Jadi besar kecilnya biaya itu ditentukan besar kecilnya cost driver. Semakin tinggi cost drivernya, semakin tinggi pula biayanya. Semakin sedikit cost drivernya, semakin rendah pula biayanya. Gitu ya. Nah, cost driver itu istilah yang umum, ya, yang paling umum daripada istilah-istilah yang di atasnya yang di sini. Paham ya? Oke, jadi kalau untuk OPEX di sini saya ganti menjadi rumusnya UC kali CD. Cost per unit dikalikan dengan cost driver, atau bisa juga saya tuliskan menjadi TC sama dengan rate, ya, rate dikalikan dengan cost driver, atau tarif dikalikan dengan cost driver. Nanti ketemu total cost. Paham ya sampai di sini ya? Jadi saya ulang lagi, total revenues berbicara tentang sales di income statement. Kemudian TC sama dengan UC kali Q sampai dengan TC sama dengan rate dikalikan activity. Ini semuanya berbicara tentang manufacturing cost. Hanya saja sudut pandang pembicaraan atau konteks pembicaraannya lain-lain. Semisal kalau ini tadi volume dan activity yang di sini ini berbicara tentang activity based costing versus traditional costing, yakni kita sedang berbicara hanya tentang FOH. Paham ya? Oke. Nah, jadi dari penjelasan saya yang panjang lebar di sini tadi, dari pengamatan kita di sini tadi, maka kita dapat simpulkan bahwasanya kata-kata Pak Charter yang di sini, physical and price, dua elemen dari biaya. Kemudian yang di pelajaran yang lalu, di materi yang lalu, Pak Charter juga bilang unit price and quantity sama sebetulnya. Elemennya dari biaya itu hanya terdiri dari dua elemen, yaitu price and quantity. Sudah kita buktikan di sini. Walaupun dengan istilah yang berbeda-beda tentunya ya, tapi sebenarnya yang dibicarakan sama. Kalau berbicara tentang cost atau biaya, intinya isinya cuma hanya ada dua,
yaitu price dan quantity. Nah, price kemudian dapat saya ganti menjadi istilah lain. Price itu sama dengan unit cost atau UC, sama juga dengan rate atau tarif. Kemudian quantity itu ternyata sama juga dengan, bisa saya ganti istilahnya menjadi base dan atau cost driver. Tapi intinya tetap sama ya, yaitu dua hal saja, price dan quantity. Nah, kalau price itu satuannya tentu adalah mata uang. Bisa dolar, bisa rupiah, bisa ringgit, boleh ya. Nah, ini satuannya. Sementara kalau kita berbicara kuantitas, satuannya adalah jumlah unit. Misalkan, ada kursi, berapa jumlahnya? 100 unit. Ada motor, berapa jumlahnya? 5 unit. Nah, unit itu adalah merupakan satuannya si quantity ini. Ya, satuannya si quantity. Sehingga kemudian kalau kita simpulkan lagi ke bawah, maka di sini di price, unit cost atau rate itu menunjukkan aliran biaya atau saya singkat cost flow bahasa Inggrisnya. Kemudian quantity atau base atau cost driver ini menunjukkan aliran fisik barang. Bahwa kalau kita berbicara tentang cost counting, maka itu ada dua aliran yang sedang kita bicarakan. Aliran di sini bukan approach ya, bukan method, bukan. Maksudnya adalah kalau kita berbicara tentang proses produksi, di situ ada dua hal yang mengalir. Yang pertama adalah fisik barangnya yang mengalir, yaitu dari raw material mengalir terus sampai dengan berubah menjadi finished good. Itu adalah aliran fisik barang. Kemudian yang kedua adalah aliran nilai. Aliran nilai barang yang direpresentasikan dengan harga itu menunjukkan aliran biaya. Kan dari raw material menjadi finished good. Itu ada nilainya, raw material ada nilainya, finished good juga ada nilainya. Dan nilainya semakin dia bergerak ke arah finished good, nilainya akan terus dan terus semakin bertambah, semakin meningkat nilainya. Oke, nah aliran nilai itu direpresentasikan dengan adanya biaya yang ditambahkan. Raw material ditambah dengan DM, DL, FOH. Ya, raw material itu kan sama dengan DM. DM ditambah dengan DL dan FOH sehingga nanti kemudian menjadi FG. Ya, akan menjadi FG. Nah, FG dijual ditambah dengan margin keuntungan atau margin laba sehingga ada aliran nilai. Aliran nilai disebut sebagai cost flow. Jadi dalam perusahaan manufaktur itu ada dua aliran dalam proses produksinya, yaitu aliran fisik barangnya itu sendiri dan yang kedua adalah aliran nilai yang merupakan aliran biaya. Oke, paham sampai di sini? Sehingga kemudian kalau kita simpulkan lagi yang relevan dengan pembahasan kita mengenai standar costing, maka cost flow ini nanti akan ada standarnya sehingga disebut sebagai standar biaya. Cost standard. Ya, cost standard. Dan physical flow ini nanti juga akan ada standarnya yang kita sebut sebagai physical standard. Saya ulang. Pak, berarti price atau unit cost atau rate ini nanti yang elemen dari biaya yang berupa price ini, harga atau cost ini tadi ada standarnya Pak, namanya cost standard. Jawabannya iya. Sementara yang quantity atau base atau cost driver ini juga akan ada standarnya. Ya, ini standarnya adalah physical standard. Kalau ini berbicara tentang standar biaya, cost standard itu, sementara kalau physical standard ini berbicara tentang standar jumlah fisik yang dibutuhkan. Oke ya. Nah, ini adalah konsep kita mengenai standar cost. Jadi ingat, standar cost itu ditetapkan di awal berbicara tentang biaya produksi DM, DL, dan FOH. Jadi nanti DM, DL, dan FOH-nya itu akan punya predetermined rate, punya tarif yang ditetapkan di awal. Dan masing-masing tarif atas DM, DL, dan FOH itu komponennya ada dua saja, yaitu komponen mengenai fisik dan price atau mengenai quantity dan price.
dapat kita simpulkan di sini bahwa nanti akan ada dua standar berarti, yaitu standar atas cost dan standar atas jumlah fisik. Oke, paham ya, dapat ditangkap dari situ ya. Oke, jadi simpulan kita, standar costing itu tarif atas DM, DL, dan FOH di awal, dan kemudian nanti masing-masing tarif DM, DL, dan FOH itu dia akan punya standar costnya dan juga dia akan punya standar jumlah fisik. Oke, nah kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya. So what should be standardized? Nah kalau begitu, kalau kita sedang membicarakan tentang standar costing, maka sebenarnya apa sih yang distandarkan? Apa sih yang sebenarnya sedang distandardisasikan? Yang distandarkan tentunya adalah dua hal itu tadi, yaitu standar mengenai biaya atau price atau rate, atau kalau saya singkat menjadi P atau R. P itu price, R itu rate. Kemudian yang berikutnya adalah standar fisik. Standar fisik ini berbicara tentang kuantitas atau base. Saya singkat menjadi key atau quantity. So, jadi yang kita bicarakan di dalam standar costing itu sebenarnya cuma dua hal saja, yaitu price and quantity. Balik lagi ke premis awal yang sudah disampaikan oleh Pak Charter, yaitu price and quantity. Ini price and fisik, ini price and quantity. Dibolak-balik sama aja ya, quantity and price atau fisik and price sama saja. Oke. Jadi ada dua hal yang akan dibicarakan, yaitu price dan quantity. Nah, sekarang kita lihat contoh. Saya berikan satu contoh untuk mengilustrasikan, ternyata memang cuma dua hal itu saja yang dibicarakan, yaitu price and quantity. Kita lihat contohnya. PT EGZ menghasilkan produk berupa meja kayu, berarti perusahaan manufaktur. Sesuai standar, setiap satu unit meja yang dihasilkan itu nanti akan dibutuhkan 4 meter kayu. Kayu dibeli dengan harga Rp100.000 per meter. Perusahaan juga menetapkan bahwa setiap unit meja dikerjakan oleh tukang kayu dalam waktu 5 jam. Ini waktu proses untuk setiap satu unit meja. Waktunya butuh 5 jam pengerjaan. Upah tukang kayu per jam adalah Rp150.000. Biaya lain-lain seperti untuk paku dan listrik, tentu saja ini overhead, ditetapkan sebesar 20% dari jumlah jam tenaga kerja langsung. Karena ini sifatnya masih manual, mungkin si PT EGZ, jadi dia tidak terlalu kebanyakan pakai otomatis atau robotik atau mesin, maka kemudian ini nanti biaya overheadnya diacukan atau di-refer kepada biaya tenaga kerja langsung, karena ini sifatnya lebih banyak dikerjakan oleh tenaga manusia ketimbang oleh mesin. Jadi saya ulang, biaya overhead ini nanti ditetapkan sebesar 20% dari jumlah jam tenaga kerja langsung, dan tarifnya ditetapkan sebesar Rp50.000 per jam. Nah, Rp50.000 per jam ini tarif untuk FOH. Kalau tadi Rp150.000 per jam, ini tadi tarif untuk biaya tenaga kerja langsung, upah tenaga kerja langsung. Pada periode bulan depan, PT EGZ telah menganggarkan untuk membuat dan menjual sebanyak 100 unit meja kayu. Nah, ini adalah quantity produce-nya. Kebetulan di sini quantity produce-nya sama dengan quantity sold, yaitu 100 unit. Nah, sekarang kita lihat penerapan atau implementasi dari standar biaya yang sudah kita bahas di awal tadi. Oke, perhatikan. Berarti ada 3 komponen biaya di sini, yaitu kayu, tukang kayu, dan lain-lain. Nah, kayu itu merupakan direct material bagi meja kayu. Jelas ya ini ya, jelas. Kayu itu merupakan direct material bagi meja kayu. Kemudian tukang kayu yang kerjanya itu tidak gratisan, mereka diberi upah. Nah, itu disebut sebagai direct labor, biaya tenaga kerja langsung. Dan tadi yang listrik, paku, dempul, lem, furnace gitu ya, itu merupakan biaya overhead. Sehingga di sini saya tulis sebagai FOH. Nah, ini adalah komponen dari biaya produksi, yaitu DM, DL, dan FOH.
Tidak ada masalah ini ya. Jadi jelas kita berbicara tentang biaya produksi. Nah, kemudian di sini tadi disebutkan bahwa si perusahaan ini, si PT EGZ ini akan menghasilkan 100 unit meja kayu. Sehingga ini saya tulis di sini outputnya berupa meja, jumlahnya ada 100 unit. Paham ini ya? Kemudian kita bisa menghitung yang namanya standar quantity per setiap satu unit output. Saya ulang, untuk setiap satu unit meja nanti kita bisa menghitung biaya standarnya. Biaya standar kan tadi ada dua, yaitu standar atas kuantitas dan standar atas price. Perhatikan yang di sini adalah standar quantity per output. Oh, berarti ini berbicara tentang standar kuantitas atau standar fisik. Tadi di kalimat yang tadi di atas tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Charter, saya kutip ulang di sini, saya tulis ulang di sini. A standard cost has two components, a physical standard. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Kemudian di sini ada frase ya, ada frase penjelasnya, which is a standard quantity of inputs per unit of output, yaitu standar kuantitas atas input. Kalau meja kayu berarti inputnya adalah berupa kayu, direct material, komponen biaya direct material. Standard quantity of input, inputnya berupa DM per unit of output untuk setiap satu unit meja di kasus yang di sini. Berapa Pak untuk menghasilkan satu unit meja? Ini kan per unit of output. Untuk menghasilkan satu unit meja dibutuhkan berapa kayu Pak? Berapa input berupa kayu Pak? Jawabannya adalah 4. Loh, 4 ini dapatnya dari mana Pak? Ini tadi di sini udah ada keterangannya. Setiap satu unit meja yang dihasilkan itu dibutuhkan 4 meter kayu. Sehingga setiap satu unit output berupa meja nanti akan dibutuhkan kayu sebanyak 4 meter. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Kemudian di sini DL. DL-nya setiap satu unit meja, cara bacanya, setiap satu unit meja dibutuhkan 5 DLH, 5 jam tenaga kerja langsung. Taunya dari mana Pak? Yang ini Pak, kok 5 Pak? Nah ini. Perusahaan juga menetapkan bahwa setiap unit meja dikerjakan oleh tukang kayu dalam waktu 5 jam. Jadi setiap satu meja kayu itu dikerjakan oleh tukang kayu dan lama pengerjaannya adalah 5 jam setiap satu unit meja. Sehingga ini merupakan standard quantity of input. Inputnya berupa direct labor. Standard quantity of input per unit of output. Jadi untuk setiap satu unit output berupa meja membutuhkan input berupa biaya tenaga kerja langsung sebanyak 5 jam. Paham ya cara membacanya ya? Oke. Berikutnya, untuk biaya lain-lain yang merupakan FOH, standar quantity per setiap satu unit outputnya adalah 1. Loh Pak, kok 1? Asalnya dari mana Pak, kok 1? Perhatikan yang di sini tadi. Biaya FOH ditetapkan sebesar 20% dari jumlah jam tenaga kerja langsung. Oh, ini 20% dari direct labor hours. Bukan direct labor cost ya. Ditetapkan sebesar 20% dari jumlah jam tenaga kerja langsung atau DLH. Nah, DLH-nya untuk setiap satu unit meja, tadi DLH-nya direct labor hours-nya adalah 5. Berarti FOH-nya adalah 20% dikalikan 5 sama dengan 1. Sehingga untuk mengerjakan satu unit meja, satu unit output berupa meja dibutuhkan input berupa FOH sebesar 1 DLH atau 1 jam tenaga kerja langsung. Paham ya sampai di sini ya. Nah, yang tadi kita barusan bahas ini, inilah yang disebut sebagai physical standard. Physical standard. Apa itu physical standard? A standard quantity of inputs per unit of output.
Jadi untuk setiap satu unit meja dibutuhkan, standarnya dibutuhkan direct material sebanyak 4 meter kayu. Untuk setiap satu unit meja dibutuhkan jam tenaga kerja langsung selama 5 jam. Untuk setiap satu unit meja dibutuhkan biaya overhead selama 1 jam. Paham ya? Oke. Nah, kemudian kita tahu dari soal ini, dari contoh ini, dari ilustrasi ini bahwa jumlah unit meja yang dihasilkan adalah 100 unit. Berarti kita dapat menghitung total kuantitas. Ya, total kuantitas. Karena ini bicaranya adalah periode bulan depan, maka ini ranahnya adalah masih berbicara tentang budgeting. Sehingga ini merupakan standar, ya, standar. Oke, ditetapkan di awal. Maka total quantity atas kayu atau total quantity atas direct material yang dibutuhkan dalam rangka untuk menghasilkan 100 unit meja adalah 4 dikalikan 100 sama dengan 400 meter kayu. Oke. Kemudian berapa jam pengerjaan DLH dibutuhkan? Totalnya adalah per setiap satu unitnya butuh 5 jam menghasilkan 100 unit, berarti 5 kali 100 sama dengan 500. Jadi untuk bulan depan dalam rangka untuk menghasilkan 100 unit meja kayu, maka dibutuhkan 500 jam pengerjaan. 500 jam tenaga kerja langsung. Paham? Oke. Nah, yang terakhir ini 100 ini menunjukkan bulan depan untuk menghasilkan 100 unit meja kayu diperlukan biaya overhead sebanyak 1 jam dikalikan 100 unit sama dengan 100 jam. Paham ya? Oke, itu total quantity. Ya, total quantity. Nah, kalau cuma total quantity saja itu namanya bukan total biaya, itu namanya bukan total cost. Kan tadi elemen dari total cost, elemen dari biaya kan ada 2, yaitu kuantitas dan price. Oke, di sini kita sudah berbicara tentang quantity atau kuantitas. Price-nya yang mana, Pak? Oke. Ini adalah price atau rate P atau R standard per setiap satu input. Maksudnya gimana, Pak? Oke. Balik lagi ke tadi Pak Charter kan bilang and a price standard. Apa? Yaitu frasa penjelasnya adalah a standard cost or rate per unit of input. Nah, kalau ini tidak berbicara tentang output dibandingkan dengan input, tidak. Kalau ini maksudnya adalah standar harga atau standar biaya untuk setiap satu input. Jadi untuk setiap satu bahan inputnya kan berarti yang ini inputnya. Setiap satu unit input itu harganya berapa, price-nya berapa, atau biayanya berapa. Jadi untuk setiap satu unit kayu harganya berapa. Untuk setiap satu jam pengerjaan tarifnya berapa. Untuk setiap satu jam pengerjaan dalam rangka FOH itu tarifnya berapa, rate-nya berapa. Paham ya? Nah, kita lihat. Untuk setiap 1 meter kayu harganya tadi adalah 100.000. Nih, kayu dibeli dengan harga 100.000 per meter. Sehingga untuk sisi inputnya saja setiap satu unit input harganya adalah 100.000. Ini adalah price standard untuk kayu atau price standard untuk input yang bernama direct material. Kemudian direct labor berapa? 150.000. Ini adalah merupakan tarif input untuk komponen biaya yang bernama direct labor. Nah, 50.000 apa Pak ini, Pak? Ini adalah tarif satu unit input yang berupa FOH, yaitu 50.000. Paham sampai di sini ya? Sehingga kalau kita sudah punya standar kuantitas dan kita juga sudah punya standar price, maka kita bisa menghitung total cost. Bahwa TC tadi sama dengan P kali Q, atau TC sama dengan UC dikalikan dengan Q, atau TC sama dengan rate dikalikan dengan Q. Yang mana Pak yang kita kalikan? Ya, yang kita kalikan adalah tentunya yang ini.
Untuk direct materialnya totalnya dibutuhkan 400 dikalikan 100.000 sama dengan 40 juta. Kemudian direct labor dibutuhkan sejumlah 75 juta, yaitu 500 dikalikan 150.000. Kemudian FOH-nya adalah 100 kuantitasnya, total kuantitasnya 100 dikalikan dengan 50.000 price atau cost per unit atas FOH. Hasilnya 5 juta. Sehingga total biaya produksi diprediksikan, dianggarkan, distandarkan untuk proses produksi bulan depan yang akan menghasilkan 100 unit meja kayu ini, total biaya produksinya adalah sebanyak 120 juta. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, inilah yang tadi sudah saya sampaikan, ini untuk memperjelas ini. Bahwa yang dimaksud dengan physical standard atau quantity standard itu adalah a standard quantity of inputs per unit of output. Ya ini. Ya. Standar kuantitas untuk setiap satu unit output, ya. Satu unit output atas input tertentu. Input tertentu apa? Ya, ini DM ya berarti DM. Ini DL berarti ini DL. Ini FOH, ini berarti biaya overhead. Gitu ya. A standard quantity of inputs per units of output. Nah, kalau yang ini adalah price standard, yaitu standard cost or rate per unit of input. Nah, ini adalah harga atau biaya per unit atas setiap masing-masing komponen biaya. Paham? Oke ya, jangan sampai bingung ya, jangan sampai bingung. Nah, sehingga tadi yang sudah kita ketahui di sini, total cost ini kan berarti hasil perkalian dari total quantity yang dibutuhkan dalam rangka untuk menghasilkan sejumlah output. Ya, total quantity dikalikan dengan price atau rate. Sehingga saya tulis di sini TC sama dengan total Q dikalikan dengan P atau R. Sejatinya ya sama, ini TC sama dengan Q dikalikan P, sama aja. Ya. Kemudian kalau saya jabarkan lagi yang Q-nya ini tadi, ini kan total Q ini yang di sini. Total Q ini adalah hasil perkalian dari standard quantity per output yang ini tadi. Standard quantity of input, ya, standard quantity of input per unit of output. Satu unit output itu butuh berapa DM? Satu unit output butuh berapa DLH? Satu unit output butuh berapa FOH base? Kan gitu. Nah, total quantity itu bisa saya jabarkan menjadi, kan berarti ini dikalikan dengan output. Standard quantity of input per unit of output dikalikan dengan total quantity of outputnya. Sehingga saya tulis di sini TC sama dengan Q per output, quantity per output, ini yang tadi standard quantity per output, dikalikan dengan Q jumlah output, dikalikan lagi dengan price atau rate. Lupa kok ini rumusnya jadi 3? Iya, jadi 3. Ya, kenapa jadi 3? Ini tadi total quantity. Ini dia punya standar quantity of input per unit of output. Jangan bingung ya, jangan bingung. Kalau price itu standarnya cuma 1, sementara quantity itu nanti total quantity. Nah, total quantity dihasilkan dari setiap satu unit output itu butuh berapa input standarnya dikalikan dengan total outputnya berapa. Oke ya. Oke, jadi jangan bingung. Rumus intinya tetap aja sama, bahwa total cost sama dengan Q dikalikan P atau P kali Q sama aja. Q dikalikan P. Nah, Q itu adalah total Q. Total Q dijabarkan menjadi untuk setiap satu unit output butuh berapa standar kuantitinya dikalikan dengan total outputnya berapa. Paham? Oke, kita lanjut sekarang. Nah, sekarang kita lihat, kita sudah berbicara tentang standar costing sejauh ini, dan juga kita sudah makin paham bahwasanya kalau kita berbicara tentang standar costing itu kita berbicara DM, DL dan FOH. Kemudian DM, DL dan FOH itu kalau kita berbicara standar costing itu yang kita bicarakan total cost-nya.
Ya, DM, DL dan FOH itu kan cost. Total cost-nya itu adalah punya dua elemen yang tadi, yaitu adalah quantity dan price. Nah, quantity itu hasil perkalian dari yang merupakan total quantity, yang merupakan hasil perkalian dari quantity per output, atau berapakah kuantitas yang dibutuhkan untuk setiap satu unit output dikalikan dengan total outputnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kalau begitu dapat kita simpulkan beberapa hal yang menjadi ciri atau karakteristik dari yang namanya standard costing. Yang pertama, standard costing fokus on manufacturing cost. Jadi ingat-ingat bahwa kalau kita berbicara tentang standard costing, yang sedang kita bicarakan itu adalah DM, DL, dan FOH. Kita tidak berbicara tentang OPEX atau operating expense, enggak. Dan juga kita tidak sedang berbicara tentang perilaku biaya. Ada fix, ada variabel, tidak. Kita tidak sedang membicarakan itu. Oke, yang pertama. Yang kedua, standard costing discuss only about quantity and price atau rate. Sekali lagi saya tekankan bahwa kalau kita berbicara tentang standard costing, apa sih yang distandarkan? Yang distandarkan itu hanya dua elemen saja dari biaya, yaitu quantity dan price. Itu saja, selesai. Ya, quantity dan price. Hanya nanti quantity-nya ini merupakan total quantity. Nah, total quantity dihasilkan tadi dari untuk setiap satu unit output butuh berapa input dikalikan dengan total output. Oke ya. Yang ketiga, standard costing can be used in combination with either job costing or process costing. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa pembahasan mengenai job costing dan proses costing itu pembahasan yang berbeda dengan ketika kita membahas mengenai standard costing, normal costing, dan actual costing. Itu dua jalur atau dua konteks yang berlainan. Kalau kita berbicara tentang proses costing versus job costing, itu berbicara tentang bagaimanakah cara membebankan biaya produksi. Sementara kalau kita berbicara tentang standard costing, normal costing, atau actual costing, itu kita berbicara tentang bagaimanakah menghitung dan menilai biaya produksi. Oke ya. Dan kalau begitu, job costing bisa digabungkan dengan standard costing, bisa. Proses costing bisa dikombinasikan dengan standard costing, bisa, tidak ada masalah. Oke, dapat dipahami itu ya. Karena konteks pembahasannya lain, berbeda, sehingga bisa dikombinasikan. Oke. Berikutnya, yang keempat, standard costing is a predetermined standard prepared at the beginning of the period. Jadi yang namanya standard costing, yang namanya tarif tadi, seperti tadi di sini ya, tarif untuk quantity bahwa untuk setiap satu unit meja membutuhkan 4 meter kayu. Nah, itu perusahaan sudah tahu bahwa untuk tipe meja kayu seperti ini nanti butuh 4 meter kayu gitu misalkan. Nah, itu sudah tahu perusahaannya dan sudah ditetapkan di awal. Oh, untuk meja tipe standar seperti ini membutuhkan waktu pengerjaan selama 5 jam tenaga kerja langsung. Perusahaan sudah tahu dan itu sudah ditetapkan di awal, sehingga disebut sebagai predetermined rate. Demikian juga dengan FOH yang 1 jam ini, perusahaan sudah ngerti dan punya datanya, sehingga ditetapkan di awal untuk biaya overheadnya adalah 1 jam untuk setiap 1 unit meja kayu. Paham ya? Sehingga predetermined rate ditetapkan di awal periode. Yang berikutnya yang kelima. Jadi tadi sudah saya singgung di awal bahwa yang namanya standard costing itu pasti punya benefit, pasti punya keuntungan. Kalau tidak memiliki benefit atau keuntungan, untuk apa kita pelajari dan kita bahas, kan gitu. Kalau tidak ada manfaatnya, ya nggak usah dibahas, gitu ya. Itu bahasa gampangnya seperti itu. Nah, Pak, kalau kita menerapkan standard costing dalam rangka penilaian, penghitungan dan penilaian atas biaya produksi, lantas apa kemudian kelebihan atau keuntungannya dibanding dengan actual costing, kan gitu. Dibanding dengan actual costing, keuntungannya apa yang bisa kita peroleh? Oke, yang pertama, dalam hal preparing budgets, standard costing memiliki keunggulan lebih daripada actual costing. Kalau yang namanya actual costing itu pasti tidak bisa digunakan dalam rangka untuk menyusun budget.
Nggak bisa. Kenapa? Karena yang namanya actual costing itu pasti diketahuinya di akhir. Sementara yang namanya budgeting itu dilaksanakannya di awal periode. Sehingga terus gimana dong Pak keunggulan dari standar costing? Dalam rangka preparing budgets itu more reliable and faster. Kalau kita mau menyusun penganggaran atau budgeting, maka dengan menggunakan standar costing itu nanti prosesnya akan menjadi lebih cepat karena kita sudah punya tarif baku terstandar. Jadi tinggal mengalihkan saja, tinggal pakai, selesai. More reliable, dapat diandalkan. Ya kalau kita bicara apakah nanti 100% akurat Pak, ya belum tentu, ya enggak juga. Tapi paling tidak itu mendekati kenyataan atau tingkat akurasinya tinggi sehingga reliable. Jadi anggarannya nggak ngawur gitu loh, tidak hanya ngarang saja. Oke, itu benefit yang pertama dalam hal preparing budgets, bahwa standar costing itu memungkinkan proses budgeting menjadi lebih cepat dan lebih dapat diandalkan. Nggak ngawur itu nanti budgetingnya. Yang pertama. Yang kedua, controlling cost. Dalam hal pengendalian biaya atau kontrol atas biaya. Lupa kok bisa standar costing itu menjadi controlling atas biaya? Iya, as performance goals and indicator to evaluating results. Jadi ini nanti standar costing ini akan berperan atau berfungsi sebagai satu alat ukur kinerja. Ya, alat ukur kinerja. Contohnya gimana Pak? Contohnya gini, misal tadi yang meja kayu tadi, untuk setiap satu unit meja distandarkan membutuhkan 4 meter kayu. Itu standarnya bilang begitu loh, 4 meter kayu untuk setiap satu unit meja. Lah kok ternyata untuk meja tipenya sama seperti itu, ternyata realisasinya memerlukan 5 meter kayu. Wah, itu berarti kinerja tukangnya itu jelek itu. Lah gimana sih? Ini harusnya kan cuma satu meja itu cuma butuh 4 meter kayu. Lah kak kamu butuh 5 meter kayu. Nggak bisa itu, ya, nggak bisa. Jadi ini sebagai ukuran untuk mengevaluasi results. Harusnya 4 meter kayu loh, kok ini sampai 5 meter kayu, berarti kinerjanya buruk. Demikian juga tukangnya itu dipaksa dalam tanda petik, dipaksa untuk memenuhi standar. Oh, kalau kamu nanti mengerjakan meja tipe standar kayak begini, maka maksimal waktu yang dibutuhkan adalah 5 jam. Nah itu nanti si tukang kayunya akan dipicu performanya untuk menyelesaikan setiap satu unit meja paling lama 5 jam. Itu as performance goals. Oke, dapat dipahami ya, itu controlling cost. Kemudian yang ketiga, simplifying procedures. Mensimplifikasi prosedur, menyederhanakan prosedur. Help in costing by providing data in advance. Kalau kita hendak menghitung dan menilai biaya produksi, maka kan kita kalau pakai actual costing, maka kita baru bisa mengetahui berapakah total DM, DL dan FOH-nya itu di akhir periode. Dan itu pun melalui proses pencatatan yang runtut, yang panjang, dan harus lengkap dicatat semua transaksinya. Ya, jadi itu nggak praktis itu. Ya, itu nggak praktis. Walaupun itu memang harus dilakukan, tetapi itu tidak praktis. Ya, ini tidak berbicara tentang kalau actual costing berarti lebih akurat daripada standar costing. Tidak berbicara seperti itu ya. Ini tidak membandingkan dalam konteks akurat atau tidak. Bukan itu yang sedang diperbandingkan. Kalau kita menggunakan standar costing, maka di awal kita sudah tahu bakalan mengeluarkan biaya berapa. Ya contohnya gimana? Contohnya ini tadi. Bulan depan ingin memproduksi 100 unit meja kayu. Berapa total biaya produksi yang akan dikeluarkan? 120 juta. Selesai. Apakah ini aktual? Bukan, ini bukan aktual. Apakah angka 120 juta ini dapat diketahui kalau kita menggunakan actual costing? Jawabannya never. Tidak akan pernah bisa dapat diketahui angka 120 juta kalau kita murni menggunakan actual costing. Jadi paham ya? Oke. Nah, angka 120 juta ini diketahuinya kapan? Baru di akhir periode kalau kita menggunakan actual costing, dan itu pun melalui satu prosedur yang panjang, yang lengkap
dan kompleks gitu loh. Ya, sehingga dengan adanya standar costing, prosedur untuk mengetahui berapa biaya produksi atas satu barang itu menjadi lebih simpel, menjadi lebih sederhana dan dapat diketahui di awal. Karena di awal datanya kita sudah tahu. Oke, dapat dipahami itu ya, simplifying procedures. Kemudian assigning cost to inventory rapidly, membebankan biaya dalam rangka untuk mengetahui inventory dengan cepat. Ya, dengan cepat. Loh Pak, kenapa kok bisa dikatakan dengan lebih cepat Pak? Itu nanti ketahuan inventorinya berapa. Iya, kenapa? Karena kita sudah punya standar. Sehingga kita tinggal mengalihkan saja, yaitu standar biaya yang cost atau price standar tadi dikalikan dengan quantity standard. Selesai, langsung ketemu inventorinya. Kalau kita pakai actual costing, maka ini tidak bisa. Berapakah saldo inventory akhir? Wah, kita harus menghitung dulu. Berapa itu raw material, berapa WIP, berapa FG-nya, dihitung dulu. Sementara kalau kita menggunakan standar costing, berapa ini FG endingnya? Yuk tinggal dihitung saja. Berapa jumlah unit FG endingnya? Tinggal dikalikan dengan standar biayanya. Selesai, jadi cepat. Oke, dapat dibayangkan itu ya, dapat dipahami ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, standar costing ini juga bisa memberikan keuntungan kalau ada hal-hal khusus, other purposes. Misalkan perusahaan pengen menetapkan harga, setting price, maka dia perlu tahu dong berapakah cost-nya. Ya, berapakah cost untuk setiap satu unit produk. Nah, cara untuk menghitungnya gimana? Kalau perusahaannya itu sudah punya standar biaya, gampang. Tinggal dijumlahkan saja DM per unit, DL per unit, dan FOH per unit. Selesai. Dikalikan, nanti tinggal ditambahi dengan margin laba, jadilah itu selling price per unit. Oke, cepat kan? Cepat. Kalau pakai actual costing harus dihitung dulu. Biaya produksinya berapa, total manufacturing cost-nya berapa. Baru dibagi dengan total quantity produced, baru ketemu cost per unit. Kalau pakai standar costing tidak perlu. Ya, tidak perlu. Tinggal dijumlahkan saja DM per unit, DL per unit, FOH per unit, selesai. Jadi cost per unit ditambahkan dengan margin laba, selesai. Jadi cepat kan? Cepat. Kemudian product offer, ya, product offer. Kalau misalkan perusahaan pengen ada special price kepada satu pelanggan tertentu misalkan, maka dengan menggunakan standar costing, kalau produknya seperti ini, maka biaya yang akan dikeluarkan sekian, DM, DL, FOH, dihitung pakai standar costing, ketemu sekian. Kemudian dia margin labanya butuh berapa, perlu berapa margin labanya, kemudian tinggal nego saja, offering segini. Ya, offering segini. Kalau dia tidak punya standar biaya, ya bisa saja offeringnya nanti malah kemurahan biayanya, kemurahan harga jualnya, maka kemudian rugi dia. Ya, oke. Kemudian diskon. Dalam hal pemberian diskon juga iya. Apakah produknya itu masih dalam kondisi yang mendatangkan laba atau profit ataukah tidak? Kan gitu. Jangan sampai dong diskon itu sampai mengenolkan profit, ya tidak boleh. Untuk apa bisnis kalau kemudian diskonnya sama dengan margin laba, nggak dapat untung. Oke ya. Kemudian bidding atau apa istilahnya itu ya, sedang nego harga, sama aja dengan yang product offer tadi. Kemudian kontrak, kalau dia nanti pengen punya kontrak dengan pelanggan atau perusahaan lain, maka dia akan menghitung biayanya, ya, misalkan dia pengen berkontrak dengan vendor atau supplier baru, maka perusahaan harus tahu, selama ini standar biaya untuk DM berapa sih, kan gitu. Nah, kemudian dia ikat kontrak dengan vendor yang baru. Kemudian kalau dia vendor yang baru itu bisa menekan biayanya di bawah standar, keren itu. Terima itu kontrak pengadaan raw materialnya. Tapi kalau kemudian vendor yang baru itu kok terus harga yang ditawarkan oleh vendor itu atas raw materialnya itu lebih tinggi daripada standar biaya untuk DM, ngapain diteruskan kontraknya. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Ya, itu benefit atau keuntungan dari penerapan atau implementasi atas standar costing. Berikutnya, setting standard. Bagaimana Pak cara untuk ngeset atau membuat standar itu? Ya, bagaimana cara untuk ngebuat standar?
cara untuk ngebuat standar. Kalau kita berbicara tentang standar itu kan sebenarnya tadi kan sudah kita ketahui bersama bahwa standarnya itu ada dua, yaitu standar fisik dan standar biaya, diturunkan atau dihasilkan dari yang ini tadi. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa ada cost standard, standar biaya atau price standard, dan ada standar fisik atau standar kuantitas. Nah, dalam rangka untuk membuat standar fisik, khusus untuk yang fisik ya. Karena kalau yang standar price atau standar biaya, price standard atau cost standard tadi itu kan cuma satu aja, selesai. Tadi seperti harga kayu per meter berapa, upah tenaga kerja langsungnya per jam berapa, kan gitu, simple. Nah, khusus untuk yang quantity atau fisik tadi itu kan ada dua, yaitu bukan ada dua ya, maksudnya total quantity itu hasil perkalian dari quantity of output yang dihasilkan berapa dikalikan dengan standar kuantitas untuk menghasilkan satu unit output itu butuh input berapa, gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang physical standard itu ada dua jenis, yaitu ada basic standard dan ada current standard. Apa itu basic standard? Basic standard itu merupakan patokan bagi pembandingan atas expected results dan actual results. Nah, basic standard ini ibaratnya kayak semacam standar yang sudah pakem betul. Artinya itu perusahaan itu punya satu norma baku yang dalam tanda kutip kekal gitu ya, dalam tanda kutip ya. Jadi saya ulang, kalau basic standard itu perusahaan itu punya satu norma yang sangat baku dalam tanda kutip kekal. Nah, kemudian norma bakunya itu nanti akan digunakan dalam rangka untuk membandingkan expected results dan actual result, nilai harapan dengan nilai kenyataan. Ya, ini nanti akan digunakan sebagai pembanding. Ya, Itu yang basic standard. Kayak seperti tadi misalkan si PT EGZ ini tadi dia punya standar bahwasanya untuk menghasilkan satu unit meja kayu dibutuhkan 4 meter kayu. Kalau ini dianggap sebagai norma baku basic standard, berarti ini merupakan norma baku yang tidak boleh dilanggar. Dapat 4 meter dari mana? Nah, ini pokoknya dari satu ilmu teoritis tertentu, pokoknya 4 meter, selesai. Itu basic standard. Nah, lawan dari basic standard itu adalah current standard. Nah, kalau current standard itu dihasilkan dari hitung-hitungan pengalaman, dari hitung-hitungan kajian, dari hitung-hitungan tanya sana sini. Nah, itu akan menghasilkan current standard. Kalau basic standard itu enggak dihasilkan dari satu pengalaman atau rata-rata dari performance masa lalu, tidak dihasilkan dari itu. Basic standard itu dihasilkan dari pokoknya as it is given. Pokoknya itu terima aja. Itu anggaplah sebagai satu rule of thumb dan itu kayak semacam kekal sifatnya, enggak bisa berubah-ubah. Itu yang basic standard. Kalau current standard itu dihitung berdasarkan hitungan. Misal ada theoretical standard. Current standard itu ada theoretical standard, normal standard, dan expected actual standard. Apa itu theoretical standard? Yaitu kondisi ideal dan maksimum level. Tujuannya itu adalah sebagai satu sebagai satu visi tertentu, satu visi yang ingin dicapai, sebagai satu visi akhir yang ingin dicapai. Itu theoretical standard ya, theoretical standard. Ini maksimum level yang theoretical standard. Kalau dibilang, Pak, ini berarti sulit untuk dicapai dong, Pak. Iya, kemungkinan untuk ketercapaiannya itu sangat-sangat sulit sekali ya, sangat-sangat sulit sekali. Itu yang theoretical standard. Kemudian yang kedua, normal standard. Kalau normal standard itu sifatnya challenging, tapi bisa dicapai. Ya, bisa dicapai. Misal kalau theoretical standard
untuk menghasilkan 1 unit meja secara teoretinya dibutuhkan kayu misalkan berapa ya? Dibutuhkan kayu 3 meter. Ya, 3 meter itu secara teoritis. Ya, secara teoritis dibutuhkan 3 meter. Apakah bisa, Pak? Bisa. Tapi butuh keahlian yang luar biasa sekali. Ya, itu theoretical standard. Kalau normal standard, ya, normal standard itu challenging yet attainable. Challenging yet attainable. Misalkan tadi untuk menghasilkan 1 unit meja kayu dibutuhkan 4 meter kayu. 4 meter kayunya itu anggaplah ini merupakan normal standard. Artinya dapat dicapai kalau tenaga kerjanya atau tukang kayunya itu ahli, sudah expert, sudah ahli betul, maka dia akan bisa. Ya, akan bisa menggunakan 4 meter kayu untuk menghasilkan 1 unit meja kayu. Itu normal standard. Nah, berikutnya adalah expected actual standard. Ini reasonably close to actual results. Nah, kalau yang ini biasanya ini berasal dari rata-rata pengalaman. Misal, untuk menghasilkan 1 unit meja itu rata-rata dibutuhkan kayu sebanyak 3,5 meter. Nah, itu adalah expected actual result. Gampang sekali, Pak, dicapai. Mudah. Karena rata-ratanya 3,5 meter itu udah selesai dapat 1 meja. 3,5 meter dapat 1 meja. Bukan 3,5 meter ya, ini malah kebalik. Bukan 3,5 meter, melainkan 4,5 meter lah. 4,5 meter. 4,5 meter untuk menghasilkan 1 unit meja dibutuhkan 4,5 meter kayu. Gampang sekali dicapai, Pak, gampang. Tapi untuk dipres menjadi 4 meter itu lebih sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa, ya, bukan berarti tidak bisa gitu loh, ya. Bukan berarti tidak bisa. Kalau yang hampir tidak bisa itu yang tadi, yang theoretical standard, yaitu yang tadi 3 meter, ya, 3 meter. Jadi saya ulang. Untuk current standard itu bukan kayak semacam standar atau norma baku yang dalam tanda kutip kekal. Ini dihasilkan dari pengalaman, dari tanya sana sini, atau dari pengukuran tertentu lah, ya. Oke. Nah, yang paling sulit untuk dicapai itu adalah yang theoretical standard. Misalkan tadi untuk menghasilkan 1 unit meja dipaksa untuk menggunakan 3 meter kayu. Itu theoretical standard. Hampir tidak bisa dicapai. Normal standarnya 4 meter. Untuk menghasilkan 1 unit meja itu dibutuhkan 4 meter kayu. Oleh tukang kayu yang ahli, oleh pekerja yang sudah ahli, bisa dicapai 4 meter. Ya, 4 meter kayu untuk membuat 1 unit meja. Nah, kalau yang expected actual standard ini yang gampang banget untuk dicapai. Ya. Yang tadi misalkan untuk menghasilkan 1 unit meja itu dibutuhkan 4,5 meter kayu. Nah, itu gampang sekali dicapai. Ya, dicapai gampang banget. 4,5 meter kayu. Tapi untuk untuk setiap tukang kayu itu menggunakan hanya 4 meter kayu untuk menghasilkan 1 unit meja, kalau bukan yang ahli betul itu tukangnya, itu sulit sekali. Nah, sehingga ini disebut sebagai expected actual standard. Oke, jadi yang paling sulit dicapai theoretical standard, yang sedengan untuk dicapai adalah normal standard, dan yang paling mudah untuk dicapai itu adalah expected actual standard. Nah, intinya apa sih, Pak? Kita bahas mengenai ada theoretical standard, ada basic standard, ada theoretical standard, normal standard, dan expected actual standard itu. Ini untuk menentukan standar mana yang mau dipakai oleh satu perusahaan. Kalau dia mau pakai basic standard, ya sudah, dia tidak akan ngubah-ngubah standarnya itu nanti setiap periode. Itu ya, kalau dia pakai basic standard 4 meter kayu untuk setiap 1 unit meja sebagai basic standar ditetapkan, udah selesai, itu pakai aja terus gitu, tidak akan berubah-ubah. Tapi kalau dia menggunakan current standard, kemungkinan bisa berubah antara satu periode dengan periode yang berikutnya, standarnya bisa berubah.
Kemudian kalau dia mau pakai theoretical standard, dipaksa itu harus 3 meter kayu untuk menghasilkan 1 unit meja. Kalau dia mau menggunakan normal standard, dia bisa pakai 4 meter kayu untuk menghasilkan 1 unit meja. Kalau dia pakai expected actual standard, maka pada periode itu dia akan menggunakan 4,5 meter kayu untuk menghasilkan 1 unit meja. Nah sekarang pertanyaannya, Pak, biasanya yang dipakai yang mana? Theoretical kah, basic kah, ataukah theoretical kah, atau normal, ataukah expected actual? Jawabannya biasanya yang dipakai adalah yang normal standard. Nih seperti dituliskan oleh Pak Charter, material and labor standards generally are based on normal. Kemudian overhead standard usually are based on normal operating conditions. Jadi intinya sama, bahwa biasanya yang sering dipakai oleh perusahaan itu adalah yang normal standard. Challenging yet attainable. Ini kayaknya sulit, tetapi itu dapat dicapai, ya, dapat dicapai. Kalau ini yang terlalu mudah untuk dapat dicapai, kalau ini yang terlalu sulit untuk dapat dicapai. Kalau ini challenging, sulit tetapi berpotensi untuk dapat dicapai. Oke. Nah, kira-kira seperti itu pembahasan kita di video materi kita mengenai standard costing. Di part yang pertama kita sudah bahas mengenai konsep dari standar costing. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan di video materi kita yang kedua berikutnya. Terima kasih.